Wah, hari ini Kang Empit senang sekali ya bisa ketemu dengan kalian lagi. Aduh, sudah kangen Kang Empit sama kalian. Siapa yang kangen sama Kang Empit? Coba angkat tangannya. Wah, semua kangennya. Oke, hari ini Kang Empit akan bercerita untuk kalian. Mau dengar cerita nggak? Mau dengar cerita nggak? Mau dengar cerita nggak? Ya, siapa yang mau dengar cerita? Iya, yuk kita mau dengar cerita ya hari ini. Yuk, sebelum itu Kang Empit akan berdoa. Kalian ikutin di dalam hati ya. Oke, siap? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah baik kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua bilang, amin. Wah, senang sekali Kang Empit hari ini. Oke, kita siap dengar cerita ya. Tunggu sebentar nih, Kang Empit akan menampilkan gambar ya. Sebentar ya. Tunggu dulu. Sabar ya. Tunggu dulu nih. Sebentar ya. Kang Empit akan sharekan gambar dulu ya. Oke, kita siap nih. Kita siap. Apa ya? Gambar apa ya? Iya, gambar apa ya? Gambar gelap ya? Gambar gelap ya. Oke, kita dengar cerita nih. Kita lihat ya. Ada seorang anak digendong oleh seorang bapak-bapak. Wah, kelihatannya anak ini senang sekali ya digendong sama seorang bapak. Tahukah kalian ini siapa? Kang Pit kasih tahu ya. Ini adalah namanya Samuel. Siapa namanya? Samuel. Iya, tahu nggak kalian siapa Samuel? Ya, Samuel ini adalah seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Ibu Hana. Waduh, dulu Ibu Hana itu ya kasihan sekali. Dia suka nangis. Kenapa dia suka nangis? Karena dia tidak bisa punya anak, tapi dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan kasih saya seorang anak, ya. Lalu Tuhan menjawab, ya, doa dari Ibu Hana. Akhirnya Ibu Hana ini punya anak dan diberi nama Samuel. Nah, Ibu Hana janji tuh sama Tuhan. Katanya nanti kalau anak ini udah besar, aku akan bawa ke rumah Tuhan. Aku akan berikan kepada Tuhan. Akhirnya, waktu Samuel udah agak besar, dia dibawa ke bait Allah, kemudian tinggal bersama bapak ini, yaitu Imam Eli. Wah, dia senang sekali bisa tinggal di rumah Tuhan. Nah, tahukah kalian setelah Ibu Hana punya anak bernama Samuel ini, wah Ibu Hana diberkati sama Tuhan dan melahirkan anak-anak yang lain. Ya, jadi banyak anaknya. Wah, Ibu Hana senang sekali. Yang tadinya nangis terus, sekarang wah jadi senang karena anaknya banyak ya. Nah, tapi Ibu Hana nggak pernah lupa sama Samuel yang ada di rumah Tuhan. Wah, dia setiap hari, setiap tahun ya, dia buatkan jubah, kemudian jubah itu dibawa kepada Samuel di bait Allah. Wah, dia datang ke bait Allah ketemu sama Samuel. Ketemu sama Samuel, Samuelnya dipeluk ya, kemudian Samuel dikasih hadiah baju. Wah, kira-kira menurut kalian, senang nggak Samuel dikasih baju baru? Wah, pasti senang ya. Kamu juga pasti senang kalau dikasih hadiah sama papa mama. Siapa yang senang kalau dikasih hadiah sama papa mama? Coba angkat tangannya. Ayo, siapa yang senang dikasih? Wah, semua senangnya. Kang Pit juga senang sekali ya kalau dikasih hadiah ya. Nah, Samuel juga senang dikasih hadiah ya sama mamanya. Setiap tahun mamanya kasih hadiah kepada Samuel ya. Nah, Ibu Hana datang ke bait Allah itu ya. Nah, tahu nggak kalian ya? Ternyata ya Imam Eli juga punya anak ya, selain anaknya itu Samuel ini anak angkatnya ya.
Karena Samuel bukan anak kandung dari Imam Eli, tapi anak dari Ibu Hana, ya. Nah, Samuel tinggal bersama Imam Eli dan juga ternyata Imam Eli punya 2 orang anak, tapi sayang, aduh, kasihan sekali anak-anaknya ini. Ternyata anak-anaknya ini jahat. Ya, mereka suka mengganggu orang Israel. Kalau ada orang Israel mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, diapain? Aduh, dagingnya dicuri. Ambil, lalu orang Israelnya nangis. Jangan, saya mau mempersembahkan buat Tuhan. Tolong, tolong, tolong. Mereka ambil. Ya, wah, kalau nggak mau kadang mereka marah ya kepada orang Israel, sehingga aduh, itu kasihan sekali ya. Orang Israel diganggu terus oleh anak-anak dari Imam Eli. Nah, sementara Samuel, tahu nggak kalian Samuel? Samuel setiap hari belajar. Dia belajar menghormati Tuhan. Dia kalau dengar firman Tuhan, tidak sambil tidur. Dia kalau dengar firman Tuhan, tidak sambil main-main. Tapi dia dengerin baik-baik. Waktu Bapak Imam Eli cerita firman Tuhan, dia dengar dengan baik. Waktu memuji Tuhannya sungguh-sungguh. Ya, dengan sukacita. Tidak main-main. Ya, tapi betul-betul memuji Tuhan. Wah, hebat sekali Samuel ini ya. Tapi anak-anak Imam Eli itu, aduh, pusingnya. Kang Pi juga pusing lihatnya ya. Tiap hari ya ngeganggu orang. Sampai ya ada seorang nabi yang kasih tahu nih kepada Imam Eli. Dia katakan, anak-anak kamu ya jahat. Orang Israel jadi susah, jadi sedih mereka. Tapi mereka selalu berbuat jahat kepada orang Israel. Wah, Imam Eli sedih. Imam Elinya sedih, dia nangis ya. Dia bilang, aduh anak-anakku kenapa begini ya. Beda dengan Samuel. Lalu Imam Eli waktu itu ya, setiap hari ya, dia panggil anak-anaknya, kasih tahu, anak-anak, ya, jangan begitu. Imam Elinya udah tua ya, jangan gitu ya. Kalian tidak boleh berbuat jahat. Kalian tidak boleh tidak menghormati Tuhan. Tapi mereka dengar gak? Mereka dengar gak? Mereka nggak mau dengar. Tutup telinganya. Mereka tutup telinga. Nggak mau dengar nasihat papa mama. Kalian nggak boleh ya. Jangan kayak anaknya Imam Eli. Nih ya, mereka kalau dinasihati sama papa mama, tutup telinga, nggak mau dengar. Kalian nggak boleh ya. Anak Tuhan harus dengar nasihat papa mama. Ya, ini mereka nggak dengar. Ya, gitulah terus ya. Nanti akhirnya mereka ini dihukum sama Tuhan. Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mereka suka memuji Tuhannya, nggak sungguh-sungguh, main-main. Akhirnya dihukum sama Tuhan nanti ya. Nah, gimana dengan Samuel? Samuel semakin besar, dia semakin mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Kalau memuji Tuhan, dia semakin sungguh-sungguh. Kalau berdoa sungguh-sungguh. Kalau mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh. Dengarin baik-baik. Ya, nggak main-main, tapi sungguh-sungguh. Itulah namanya anak yang menghormati Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mau nggak kalian menghormati Tuhan? Siapa yang mau menghormati Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya mau menghormati Tuhan. Yuk, ya, Kang Empi juga mau belajar menghormati Tuhan. Jadi nanti kalau memuji Tuhan, ya, kalau apalagi ya, dengar firman Tuhan. Kalau berdoa, ya, lipat tangannya, tutup matanya, sungguh-sungguh berdoa. Ya, jangan main-main. Nggak boleh main-main. Tuhan lihat kita. Ya, oke? Mau semua? Ya, kita harus belajar ya. Kita mau belajar hormat sama Tuhan ya. Nah, Kang Empit akan bacakan nih satu firman Tuhannya. Kalian dengerin baik-baik ya. Ibrani 12 ayat 28 bilang gini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan, ya, kalian harus tahu bahwa Tuhan kita itu hebat nggak? Hebat. Tuhan kita itu baik nggak? Baik. Tuhan Yesus sayang sama kita nggak? Tuhan Yesus sayang sama kita. Waduh, kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, kalau Tuhan Yesus baik sama kita, maka kita harus hormat sama Tuhan Yesus ya. Di sini kalau kita beribadah, ya kita harus dengan hormat, yaitu dengan sopan.
dengan takut artinya bukan takut, ih ngeri ketemu Tuhan, bukan. Tapi takut itu kita tahu bahwa Tuhan melihat kita, Tuhan tahu hati kita. Sungguh-sungguh nggak kita memuji Tuhan? Sungguh-sungguh nggak kita mendengarkan cerita firman Tuhan? Tuhan tahu, Tuhan lihat kita. Tuhan sedih kalau kita tidak jadi anak yang tidak menghormati Tuhan. Jadi hari ini kita belajar ya, hormat kepada Tuhan. Kita beribadah sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Oke? Nah, oke, Kang Pit. Sudah berhenti nih ceritanya. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Oke, kita berdoa lagi ya. Yuk, semua lipat tangan, tutup matanya. Kang Empit mau berdoa untuk kalian. Semuanya doa dalam hati, Kang Empit akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu menghormati Tuhan. Waktu memuji Tuhan tidak main-main. Waktu berdoa tidak main-main. Waktu dengar firman Tuhan tidak main-main. Tetapi kami mau sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk papa mama, Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka hari ini. Tuhan tolong jaga mereka, lindungi mereka. Berdoa untuk Miss dan juga Mister di sekolah. Tuhan juga tolong mereka, berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan, amin. Oke, Kang Empit udah berhenti cerita nih ya. Nah, pesan Kang Empit, ingat, jadi anak yang T-A-A-T. Apa itu? Taat. Iya, pintar ya. Taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada Miss dan Mister di sekolah. Oke, anak-anak ya. Nah, ini juga nih. Jaga kesehatan kalian ya. Ikuti nasihat papa mama. Jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, pakai masker jangan lupa. Kemudian juga ingat selalu berdoa. Oke, siapa yang mau berdoa setiap hari? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau berdoa setiap hari? Ya, semua pengen berdoa setiap hari ya. Oke, sekarang Kang Pit ajak kalian kita ngomong. Semangat ya. 1, 2, 3. Semangat. Tuh, tangannya diangkat semua ya. 1, 2, 3. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Oke, sampai di sini. Kang Pit. Makasih Kang Empit. Ya, dadah. Sampai ketemu lagi Kang Empit. Berkati. Bye. Tuhan berkati.